Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu atas penyertaan serta tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini yang akan selalu menaungi kehidupan kami dan yang akan selalu menerangi langkah hidup kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita masih tetap berada dalam situasi pandemi sampai saat ini, namun semuanya itu tidak mengurangi rasa syukur kita atas penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin banyak di antara keluarga bahkan pribadi yang merasakan betapa besar tuntunan dan pemeliharaan Tuhan ketika hampir setahun kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku, namun ini semua tidak akan mengurangi rasa syukur kita atau terima kasih kita kepada Tuhan. Dan ini semua juga tidak akan mengurangi bagaimana kusuknya kita untuk datang beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, bacaan kita pada malam hari ini yaitu dari Lukas pasal 11, dibaca mulai dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, di situ dimulai atau diawali dengan sebuah cerita. Ketika Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Dia sedang berdoa, dia sedang menjalin satu bentuk komunikasinya dengan Allah, dengan Bapanya di sorga. Dan pada waktu dia berdoa, mungkin saat itu sedang diperhatikan oleh murid-murid Yesus. Sehingga ketika Yesus ini dikatakan selesai berdoa, dia berhenti berdoa, di situ datanglah muridnya dan berkata kepada Yesus dengan berkata bahwa Yesus ajarkan kami untuk berdoa sama seperti dengan yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat ketika muridnya ini menghampiri Yesus dan berkata, Yesus ajarkan kami berdoa. Yesus tidak langsung berkata, gak usah, nanti saya aja yang berdoa. Tetapi di sini dengan penuh kerendahan hati, dia justru memberikan atau Yesus justru mengajarkan sebuah doa yang sangat sederhana bagi kehidupan mereka. Namun dalam bentuk kesederhanaan itu mencakup seluruh inti kehidupan manusia. Doa itu adalah doa Bapa kami, ya. Itu dapat kita baca mulai dari Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Di situ sangat jelas disampaikan bagaimana Yesus mengajarkan doanya. Nah, saudara-saudaraku, ibu bapak yang dikasih Tuhan, ketika Yesus selesai memberikan doa, yaitu doa Bapa kami atau mengajarkan doa Bapa kami itu kepada murid-muridnya, Yesus tidak berhenti sampai di situ saja, ya. Tetapi Yesus mau memberikan satu bentuk pengajaran dalam kehidupan mereka. Yang pertama kita melihat bahwa Yesus tidak langsung berkata itu aja yang kalian hafal. Tetapi Yesus menginginkan bahwa doa yang diucapkan bukan hanya sekedar kalimat-kalimatnya aja, ya. Bukan hanya sekedar apa yang kita pikir kemudian itu yang kita sampaikan. Tetapi doa yang ingin diajarkan Yesus kepada murid-muridnya yaitu berisikan bagaimana doa itu memiliki suatu inti. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan ketika kita inginkan dan kita harapkan itu kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban, ya. Di sini Yesus tidak mengajarkan doa dengan kalimat-kalimat puitis, ya. Doa yang begitu panjang-panjang sampai kita tidak tahu kapan saya akan berhenti dalam doa itu, ya. Karena ada kalanya seperti itu Bapak Ibu, ketika kita berdoa, karena doa kita sudah panjang, maka kita sendiri sudah tidak tahu kira-kira di mana saya mau amin, ya. Tetapi lewat doa ini Yesus mengajarkan engkau harus tahu kapan, dalam situasi seperti apa, maka engkau naikkan doa itu, ya. Itulah sebabnya Yesus berkata demikian bahwa doa ini, doa yang sederhana inilah yang harus selalu diingat dan dilakukan oleh umat manusia. Saudara-saudaraku, kita melihat apa yang diajarkan Yesus mulai dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Di situ Yesus menceritakan bahwa ada seorang yang di rumahnya akan kedatangan tamu. Akan kedatangan tamu, tapi pada waktu itu orang ini yang akan menerima tamu, dia tidak lagi memiliki makanan ataupun dikatakan dalam firman Tuhan tidak memiliki lagi roti, ya. Mau menerima tamu itu mengadakan satu perjalanan yang jauh, tapi ketika datang di rumahnya dia nggak punya apa-apa. Apa yang dia akan lakukan? Ternyata dia punya ide. Kalau begitu saya akan pergi ke temannya yang di sebelah rumah atau kalau kita tetangga kita. Ya, dia tahu bahwa pasti tetangganya ini punya apa yang dia inginkan. Kemudian apa yang dilakukan oleh saudara ini? Dia pergi mengetuk pintu dari saudaranya ini, dan pada waktu itu ternyata saudaranya ini juga membukakan pintu. Bahkan dikatakan dia memberikan roti sesuai dengan apa yang diminta oleh temannya ini akan kedatangan tamu. Saudara-saudaraku, Yesus memberikan satu perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Apa sebenarnya maksudnya? Ya. Apakah itu hanya sekedar sebuah cerita biasa? Tetapi Yesus ketika dia mau menjelaskan apa keinginannya, apa kerinduannya, dia selalu menggunakan perumpamaan agar supaya murid-muridnya itu berpikir, apa kira-kira maksud daripada yang diucapkan Yesus. Saudara-saudaraku, di sini kita melihat bahwa ada bentuk pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, yaitu pertama kita melihat saudara ini yang akan kedatangan tamu. Saudara yang dikatakan dia tidak mempunyai roti untuk tamunya. Ketika dia pergi kepada temannya atau tetangganya di sebelah, dia mengetuk pintu rumah itu dengan penuh hati-hati, ya.
Dia nggak ketuk pintu seperti orang mabuk kesurupan yang selalu mengetuk pintu dengan kencang atau dengan kuat. Tidak. Tetapi dengan penuh hati-hati dia pergi, dia mengetuk pintu itu. Ketika pintu itu dibukakan, si saudara ini akan kedatangan tamu. Dia menjelaskan maksud apa sebenarnya sehingga dia datang malam-malam loh ke rumah temannya ini. Dia bercerita bahwa nanti sebentar saya akan kedatangan tamu. Tamu itu mengadakan perjalanan yang jauh, tapi saya tidak mempunyai roti untuk dijadikan sebagai makanan bagi dia. Kalau seandainya kamu punya roti, berikan roti itu kepada saya, supaya tamu saya itu bisa makan. Ya, kita melihat Bapak Ibu pertama, cara dari orang yang datang untuk menghampiri saudaranya ataupun tetangganya ini. Ya, dia mengetuk dengan hati-hati. Ketika dia mengetuk dengan hati-hati, dia menjelaskan maksud kedatangannya. Ketika dia menjelaskan maksud kedatangannya, dia menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, ya. Dia nggak langsung bilang, "Ayo ambil aja." Tetapi di sini kita melihat juga bahwa dengan penuh kesabaran, dia mau menantikan jawaban dari si empunya rumah. Apakah si tuan rumah ini mau memberikan, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita melihat dari si empunya rumah yang tadi rumahnya diketok. Ya. Bayangkan Bapak Ibu dalam situasi yang dikatakan tengah malam, sudah enak-enak tidur, kemudian kita dengar rumah kita diketok orang, ya. Mungkin pada waktu itu memang ngantuk sekali, ya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan langsung turun kemudian kita membukakan pintu? Ya, mungkin saya ataupun di antara Bapak Ibu saudara-saudara ada yang marah-marah, ya, atau ada yang menyampaikan kepada mbak kita ataupun kepada anak kita, ya nggak usah dibuka pintunya dan lain sebagainya, ya. Tapi kita melihat orang ini walaupun dia dalam keadaan tidur, ya sudah malam, tetapi dia berusaha untuk turun dan dia membukakan pintu. Karena dia tahu bahwa ketika orang itu datang mengetuk pintu dengan perlahan, ya, datang untuk mengetuk pintu berarti orang itu membutuhkan pertolongan, ya. Dan dia turun kemudian dia membukakan pintu itu. Ketika dia membukakan pintu itu dan ketika orang ini yang membutuhkan roti ini menjelaskan maksud kedatangannya, maka si tetangganya ini, orang yang diketukin pintu itu, dia merasa bahwa makanan masih ada. Maka biarkanlah dia pergi ke dapur, kemudian dia menyiapkan dan dia memberikan dengan ketulusan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pelajaran yang hendak disampaikan Yesus ini dikatakan bahwa ketika orang itu datang dengan penuh kerendahan hati dan mengetuk dengan baik-baik dan meminta, mengutarakan apa maksud dia datang, maka pada akhirnya dia akan mendapat. Ya, itulah perumpamaan yang diumpamakan Yesus. Dalam arti ketika kita datang kepada Yesus, kita datang dengan sungguh-sungguh. Ya, kita meminta kepada Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus dalam doa kita, maka dikatakan Yesus akan memberi apa yang kita inginkan. Tapi ingat Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yesus tidak memberi sama seperti salabim, ya. Yesus memberi apa yang kita minta, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana Dia bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Bukan sesuai keinginan kita, ya. Yesus memberikan apa yang kita inginkan pada saat ini karena tuntunan daripada Roh Kudus, ya. Itu Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, Roh Kudus itu yang menemani kita sehingga pada akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudaraku yang hendak disampaikan Yesus lewat pengajarannya. Yang kedua ataupun perumpamaan yang kedua, di sini dia berkata, ada seorang bapak yang jahat, ya. Tidak mungkin ketika anaknya itu minta makanan kepada bapaknya itu, maka bapaknya itu akan memberikan hal yang tidak baik, ya.
Padahal dia jahat. Ya. Tetapi di sini mau dikatakan bahwa sejahat-jahat apapun orang itu, apalagi seorang bapak kepada anaknya. Namun jahat di sini tanda kutip ya Bapak Ibu, bukan jahat sebagai misalnya perampok dan lain sebagainya, tapi jahat dalam hal dia mau mengajarkan hal yang baik dalam kehidupan anaknya, ya. Dia mau mengajarkan satu hal yang baik, tentu saja ada disiplin di dalamnya, kemudian ada cara-cara bapak ini untuk misalnya untuk mendidik anaknya. Ya. Ketika anaknya ini datang minta makanan kepada bapaknya, maka bapaknya ini akan berusaha untuk mencarikan makanan. Bapaknya ini akan berusaha memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya. Karena dia tahu itu adalah anaknya yang meminta makanan, ya. Kemudian apa pelajaran yang Yesus hendak sampaikan? Di sini Yesus mau menyampaikan bahwa seorang ayah atau orang tua ini akan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Orang tua akan berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam perjalanan kehidupan anaknya, bukan sesuai dengan keinginan dan harapannya sebagai orang tua. Ya. Itu sebabnya ketika dia minta, maka bapaknya ini akan memberikan makanan yang baik, makanan yang bergizi. Makanan yang baik dan yang bergizi itu apa? Bukan berupa roti Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tapi berupa ajaran, nasihat, teguran yang diberikan oleh ayahnya bagi anak-anaknya. Di sini juga mau diajarkan Yesus bahwa sama seperti kedekatan antara seorang ayah dan anak, demikian juga kedekatan dia, Yesus sebagai anak dengan Bapanya yang di sorga. Ketika tadi dicerita bahwa Yesus pada saat Yesus berdoa, ketika dia berdoa, dia menjalin satu komunikasi, kedekatan dia dengan Bapanya. Dan demikian juga Yesus ajarkan bagaimana kedekatan kita dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Yesus sendiri memberi contoh dan teladan yang baik, kedekatan Dia dengan Allah. Dan ini menjadi satu pelajaran dalam hidup kita. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita dekat, ketika Dia ada di dalam hidup kita, maka Dia akan selalu menuntun perjalanan kehidupan kita. Ketika kita meminta, maka Bapa yang dikatakan Yesus yang dekat dengan kita, maka Dia akan menjawab apa yang kita minta. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10, di situ merupakan jawaban daripada apa yang ditanya oleh murid-murid Yesus. Yesus mau berkata, ayatnya yang ke-9, maka karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hal ini ada sangkut pautnya dengan cerita tadi. Dia datang meminta, dia mengetuk, dan pada akhirnya dia mendapat apa yang dia inginkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak lepas dengan berbagai pergumulan. Tapi Yesus bilang, bawa pergumulan kehidupanmu di hadapannya. Bagaimana cara kita mau membawa itu semua? Caranya dengan berdoa. Naikkan semua permohonanmu, naikkan semua keinginanmu kepada Tuhan lewat doa. Gak usah muluk-muluk Bapak Ibu, saudara-saudaraku, doa-doa kita. Gak usah terlalu panjang dengan menggunakan kata-kata yang puitis, tetapi doa yang sederhana. Kalaupun gak tahu mau berdoa apa, doa Bapa kami itu adalah doa yang paling lengkap. Itu yang diinginkan Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam situasi, kondisi seperti apapun Bapak Ibu saudara-saudaraku, dikatakan mari kita bawa semuanya itu di hadapan Tuhan.
maka Roh Kudus Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kehidupan saya dan Bapak Ibu jemaat sekalian, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pelajaran atau apa inti dari bacaan kita pada malam hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan meminta maka kita akan diberi. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberi di dalam hidup kita. Dengan mencari, maka kita akan menemukan. Dengan kita dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan yang ketiga, dengan mengetuk, maka akan dibukakan dalam hidup kita. Mengetuk pintu hati Tuhan, maka Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita. Dia membuka hatinya, dia membuka pintu hati kita, sehingga dia hidup di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, minta atau meminta adalah bentuk doa yang diberikan kita kepada Tuhan. Dan di dalamnya kita percaya Tuhan akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Bawalah semua pergumulanmu di hadapan Tuhan dengan tetap mengingat, minta, cari, dan ketuk. Maka semuanya itu akan dibukakan di dalam kehidupan kita. Tetaplah selalu bersyukur, andalkan Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Engkau mengajarkan dalam hidup kami bahwa kami menjalin satu bentuk komunikasi dengan Engkau, bukan hanya merangkai kata-kata yang indah, tetapi Engkau menginginkan apa maksud, apa isi dari doa kami kepadamu. Kau juga mengajarkan bahwa ketika kami meminta-minta apa yang kami inginkan, namun kami harus selalu setia di dalam menanti setiap jawaban-jawaban doa kami yang berasal daripada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami berdoa, maka Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga mulut kami dijaga oleh Tuhan, sehingga mulut kami menceritakan apa yang kami alami, bukan apa yang tidak kami alami di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mampukan kami juga ketika orang lain mengetuk pintu rumah kami, maka biarkanlah hati kami terbuka untuk mereka. Ketika mereka berada di dalam kebimbangan ataupun pergumulan, bahkan pertolongan kami, maka ajarkan kami untuk membuka pintu rumah kami, sehingga mereka bisa masuk di dalamnya, dan mereka juga bisa merasakan ada kedamaian, ada campur tangan Tuhan yang selalu ada dan memberkati kehidupan mereka. Bapa di sorga, ajarkan kami juga di dalam kehidupan kami, bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan, namun Tuhan menginginkan bagaimana juga kami mau mengembalikan semuanya itu kepadamu lewat ungkapan syukur, lewat persembahan, baik persembahan berupa uang maupun persembahan secara totalitas kehidupan kami setiap hari. Jamah dan baharuilah kehidupan kami Tuhan. Bentuk kami untuk menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, yang di dalamnya kami selalu menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Keluarga yang hanya tetap mengandalkan kekuatan yang berasal daripadamu. Keluarga yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak hal yang kami temui di dalam perjalanan hidup kami, tapi kami tetap percaya ketika kami menaruh pengharapan kepada Engkau, maka Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau juga mau menjamah, Engkau mau bersama-sama dengan saudara-saudara kami, jemaat kami, keluarga kami yang saat ini sedang berada di dalam duka cita. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan menjadi penghibur yang sejati bagi kehidupan mereka. Biarkanlah mereka tetap melihat bahwa di balik duka yang mereka alami ada pelangi kasih, ada penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dan hadirkan di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berduka. Demikian juga kami berdoa
bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, baik yang di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka lewat tangan-tangan dokter, juru medis yang ada. Kami tetap percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga saudara-saudara kami ini akan disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami di dalam mereka sedang mengikuti pelajaran-pelajaran secara online. Bapa di sorga, berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, berikanlah ketabahan bagi mereka semua, sehingga anak-anak kami tidak akan merasa bosan, sehingga anak-anak kami tidak akan merasa bahwa mereka sendiri, tetapi bagaimana campur tangan Roh Kudus akan membentengi kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka akan tetap mendapatkan sukacita, bahkan semangat untuk terus belajar, walaupun dalam keadaan dan situasi yang berbeda. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, sementara mencari pasangan hidup. Tuhan berkati mereka semua. Berikanlah tuntunan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya yang terbaik sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan masa depan anak-anak kami. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat kami, keluarga-keluarga yang kehilangan akan pekerjaan. Tuhan turut campur tangan. Tuhan, kami percaya ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan selalu memberkati mereka, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali memperoleh pekerjaan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk program kerja di tengah-tengah jemaat GPIB Martin Luther. Berkati semuanya itu Tuhan. Biarkanlah kami hanya lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk setiap bentuk pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat kami, Engkau berkati. Ketua majelis jemaat kami beserta dengan keluarga, para pendeta yang ada, para majelis PHMJ yang ada, kostor gereja, satpam gereja, karyawan kantor. Tuhan Yesus sertai kami semua, bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami hanya melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, jaga dan pelihara bangsa kami, tempatkan di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga bangsa dan negara kami akan terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun Engkau hindarkan bangsa dan negara kami dari segala macam wabah penyakit. Namun Engkau angkat penyakit virus corona ini sehingga terhindar dari bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarkanlah Engkau mau mendengar setiap doa-doa yang disampaikan, yang dinaikkan oleh masing-masing keluarga pada malam ini. Karena kami percaya doa kami akan selalu dijawab oleh Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami bawa beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.